Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan garis lurus. Jadi, persiapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Pertama, akan saya beritahu dulu tujuan dari menonton video ini. Tujuan dari video ini diharapkan kalian dapat menentukan garis lurus melalui 1 titik, 2 titik, dan gradien. Memahami sifat-sifat garis lurus, menentukan persamaan garis sejajar, dan menentukan persamaan garis tegak lurus. Selanjutnya, cara membentuk persamaan garis lurus. Syarat untuk membentuk suatu garis lurus terdapat 2 titik atau terdapat 1 titik dan gradien M. Contohnya seperti gambar. Garis melalui sebuah titik x1, y1 dengan gradien M dicari dengan misalkan persamaan garis yang dimaksud adalah y sama dengan mx ditambah c. Untuk menentukan persamaan garis tersebut, kita harus mensubstitusikan titik x1, y1 ke persamaan y sama dengan mx ditambah c. Untuk memperoleh nilai c, maka y sama dengan mx ditambah c, di mana y1 sama dengan m dikali x1 ditambah c, sehingga c sama dengan y1 dikurangi m dikali x1. Kemudian substitusikan nilai c ke persamaan y sama dengan mx plus c. Maka y sama dengan mx ditambah c, sehingga y sama dengan mx ditambah y1 dikurangi m dikali x1, sehingga mendapatkan y dikurangi y1 sama dengan mx dikurangi m dikali x1, sehingga y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Jadi, persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan bergradien m adalah y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Untuk memantapkan pemahaman tentang cara menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik x1, y1 dengan gradien m akan diberikan sebuah contoh. Contoh menentukan persamaan garis melalui sebuah titik x1, y1 dengan gradien m. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 1,3 dan bergradien 2. Dengan menggunakan persamaan y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1, maka persamaan garis yang melalui A 1,3 dan bergradien 2, yakni y dikurangi y1 sama dengan f dikali x dikurangi x1, kita masukkan y dikurangi 3 sama dengan 2 dikali x dikurangi 1, maka y dikurangi 3 sama dengan 2x dikurangi 2, kita pindah ruaskan 3-nya, sehingga y sama dengan 2x dikurangi 2 ditambah 3, sehingga y sama dengan 2x plus 1. Selanjutnya, persamaan garis yang melalui dua titik x1, y1 dan x2, y2. Gambar di samping merupakan sebuah garis L di mana garis tersebut melalui titik A, x1, y1 dan titik B, x2, y2. Karena gradien garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2 dapat dirumuskan sebagai m sama dengan y2 dikurangi y1 dibagi x2 dikurangi x1. Maka persamaan garis yang melalui titik A, x1, y1 yakni y1 y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1, sehingga y dikurangi y1 sama dengan
Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 dikali dengan X dikurangi X1. Atau dapat ditulis dengan Y1 Y dikurangi Y1 dikali X2 dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dikali X dikurangi X1. Sedangkan persamaan garis yang melalui titik B X2, Y2 yakni Y dikurangi Y2 sama dengan M dikali X dikurangi X2. Sehingga Y dikurangi Y2 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Atau dapat ditulis dengan Y dikurangi Y2 dikali X2 dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dikali X dikurangi X2. Rumus persamaan garis Y dikurangi Y1 dikali X2 dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dikali X dikurangi X1 dan Y dikurangi Y2 dikali X kuadrat dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dikali X dikurangi X2 akan menghasilkan persamaan yang sama. Contoh menentukan persamaan garis melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3, negatif 5 dan B negatif 2, negatif 3. Dicari gradien garis yang melalui titik A 3, negatif 5 dan B negatif 2, negatif 3 dengan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Sehingga M sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 5 dibagi negatif 2 dikurangi 3. Sehingga M sama dengan 2 dibagi negatif 5. Maka M sama dengan negatif 2/5. Persamaan garis yang melalui titik A 3, negatif 5 dengan gradien negatif 2/5 adalah, kita gunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Sehingga kita masukkan Y dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 2/5 dikali X dikurangi 3. Sehingga Y plus 5 sama dengan negatif 2/5 dikali X dikurangi 3. Kita kalikan kedua ruas dengan 5 untuk menghilangkan tanda pembagi, sehingga menjadi Y plus 5 dikali 5 sama dengan negatif 2/5 dikali X dikurangi 3 dikali dengan 5. Sehingga 5Y ditambah 25 ditambah sama dengan negatif 2X ditambah 6. Sehingga 25 kita pindah ruaskan, 5Y sama dengan negatif 2X ditambah 6 dikurangi 25. Sehingga 5Y sama dengan negatif 2X dikurangi 19. Persamaan garis yang melalui titik B negatif 2, negatif 3 dengan gradien negatif 2/5 adalah, kita gunakan rumus Y dikurangi Y2 ditambah M dikali X dikurangi X2. Kita masukkan Y dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 2/5 dikali X dikurangi negatif 2. Sehingga menghasilkan Y ditambah 3 sama dengan negatif 2/5 dikali X plus 2. Kita kalikan kedua ruas dengan 5, sehingga Y ditambah 3 dikali 5 sama dengan negatif 2/5
dikali X plus 2 dikali 5, sehingga menghasilkan 5Y ditambah 15 sama dengan negatif 2X dikurangi 4. Sehingga 5Y sama dengan negatif 2X dikurangi 4 dikurangi 15. Menghasilkan 5Y sama dengan negatif 2X dikurangi 19. Selanjutnya sifat-sifat persamaan garis lurus, yaitu ada 2, garis-garis sejajar dan garis-garis tegak lurus. Garis-garis sejajar, garis-garis yang tidak berpotongan dan gradiennya sama, seperti contoh di bawah. Garis-garis tegak lurus, garis-garis yang garisnya berpotongan 90 derajat dan hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1, seperti gambar di bawah. Cara menentukan persamaan garis sejajar. Pada gambar di samping tersebut, tampak bahwa garis AB sejajar dengan CD, di mana AB sejajar CD. Untuk mengetahui bagaimana gradien jika ada dua garis yang saling sejajar, Anda harus mencari besarnya gradien pada garis AB dan garis CD. Kita cari terlebih dahulu gradien pada garis AB dengan menggunakan konsep menentukan gradien garis yang melalui dua titik, di mana terdapat dua titik, yaitu titik A negatif 3, negatif 2 dan titik B 1,4. Maka gradiennya kita gunakan rumus MAB sama dengan YB dikurangi YA dibagi XB dikurangi XA. Sehingga MAB kita masukkan 4 dikurangi negatif 2 dibagi 1 dikurangi negatif 3. Sehingga MAB sama dengan 6/4. Kita kecilkan, MAB sama dengan 3/2. Selanjutnya, sekarang kita cari gradien garis CD, di mana terdapat dua titik, yaitu titik C 2, negatif 2 dan titik D 6,4. Maka gradiennya MCD sama dengan, kita gunakan rumus YD dikurangi YC dibagi XD dikurangi XC. Sehingga kita masukkan MCD sama dengan 4 dikurangi negatif 2 dibagi 6 dikurangi 2. Maka CD sama dengan 6/4. Kita sederhanakan, MCD sama dengan 2/3. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa MAB sama dengan MCD, yaitu 3/2. Dengan garis AB sejajar CD. Selanjutnya, menentukan persamaan garis tegak lurus. Untuk mengetahui bagaimana gradien dari suatu garis jika garis tersebut saling sejajar tegak lurus dengan garis lainnya, cari besarannya gradien pada garis AB dan garis CD dengan menggunakan konsep cara menentukan gradien yang melalui dua titik. Terlebih dahulu cari gradien pada garis AB di mana terdapat dua titik, yaitu titik A negatif 3,4 dan titik B 4, negatif 2. Maka gradiennya kita gunakan rumus MAB sama dengan YB dikurangi YA dibagi XB dikurangi XA. Sehingga MAB sama dengan negatif 2 dikurangi 4 dibagi 4 dikurangi negatif 3. Sehingga MAB sama dengan negatif 6/7. Sekarang kita cari gradien garis PQ di mana terdapat dua titik, yaitu P 4,4 dan titik Q negatif 2, negatif 3. Maka gradiennya kita gunakan rumus MPQ sama dengan YQ dikurangi YP dibagi XQ dikurangi XP. Sehingga
MPX sama dengan MPQ sama dengan negatif 3 dikurangi 4 dibagi negatif 2 dikurangi 4. Sehingga MPQ sama dengan negatif 7 dibagi negatif 6 menghasilkan MPQ sama dengan 7/6. Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa MAB dikali MPQ sama dengan negatif 6 dibagi 7 dikali 7/6 sama dengan negatif 1. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.